Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa di pagi hari ini, Jumat pagi hari ini, pembelajaran kita untuk kelas yang B, pelajaran pendidikan agama Islam. Namun untuk itu sebelum pelajaran kita dimulai, Bapak mau satu orang untuk berdoa terlebih dahulu untuk memimpin. Siapa yang mau memimpin? Alif, silakan untuk memimpin doanya. Duduk siap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alif yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pelajaran ini diawali dengan berdoa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala apa yang kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang silakan keluarkan bukunya. Buku pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Samudra, Anindya, Asakil, Murto, Bisa, Diba. Anak-anak yang Bapak awalkan, sebelum kita masuk ke materi pelajaran pagi hari ini tentang halal dan haram, materi kita minggu yang lalu tentang surat Ad-Duha. Surat apa? Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Apa arti Ad-Duha? Pagi. Waktu pagi. Ada berapa jumlah ayat surat Ad-Duha? 11 ayat. Diturunkan di mana surat Ad-Duha? Di kota Mekah. Di kota Mekah. Setiap Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah maka digolongkan dalam surat Makkiyah. sebelum Nabi Hijrah. Masih ingat lagu surat Ad-Duha? Masih. Jawab bersama-sama. 1, 2, 3. Ad-Duha artinya waktu pagi. 93 nomor ayatnya. Diturunkan sebelum hijrahnya Nabi. Digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Jumlah ayat Ad-Duha ada 11 adanya setelah surat Al-Insyirah. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang halal dan haram. Halal dan haram. Bapak, sebelum pelajaran Bapak mulai, siapa yang tahu apa yang disebut dengan halal? Pak ya. Makanan atau sesuatu yang boleh dikonsumsi atau digunakan oleh orang Islam. Good. Sekarang apa yang dinamakan dengan haram? Gimana? Sesuatu atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam. Oke, baik. Contohnya. Dan apa contoh makanan halal? Sapi. Sapi halal? Kalau sudah kalau sudah disembeli. Tapi kalau daging sapi belum dimasak, halal lagi nggak makan. Daging sapi yang dari sekarang, silakan lihat tayangan berikut. Ini materi tentang halal dan haram.
dapat diartikan segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperoleh yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini arti halal. Hukum makanan halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Jadi segala sesuatu itu boleh hukumnya. Ya, kecuali karena surat Al-Maidah ayat 88. Oke, baik. Next. Makanan halal ini dilihat dari ketentuannya. Yang pertama, makanan tersebut bisa disebut halal satu dari wujud dan jenisnya. Kelihatan barang ini halal, makanan ini halal. Yang kedua, cara menentukan halal dalam sebuah makanan. Yang kedua, cara mendapatkannya. Walaupun barang tersebut halal, tapi cara mendapatkannya nggak baik, nggak benar, maka barang tersebut menjadi halal. Contohnya apa? Buah mangga. Coba, mangga pisang halal atau haram? Halal atau haram? Halal buah mangga. Tapi kalau cara mendapatkannya dengan mencuri, jadi haram. Bukan buah mangganya yang haram, tetapi cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya karena tidak halal, tidak benar, yang dilarang oleh syariat agama, maka buah tersebut menjadi haram. Yang kedua, yang ketiga, proses pengolahannya halal. Proses pengolahannya benar. Daging sapi, tadi kata Ramdan, dan daging sapi halal atau haram? Dan halal. Bakso halal atau haram? Tapi ketika membuat daging membuat bakso dari daging sapi, kemudian pengolahannya dicampur misalnya dengan daging tikus. Tikus halal atau haram? Ketika tercampur dengan daging tikus, maka baksonya jadi halal atau haram? Haram. Kenapa jadi haram? Pengolahannya tidak halal. Yang kedua, makanan halal itu tidak kotor dan menjijikan. Yang terakhir, yang kelima, makanan halal itu jadi halal apabila tidak membuat madarat terhadap tubuh. Jadi tidak membuat sakit pada tubuh. Seblak halal atau haram? Seblak kan kita sering makan seblak. Kalian tuh biasanya makan seblak. Tapi kalau makan seblak, cabenya sampai 1 kilo. Cabai rawit. Makan seblak, cabenya 1 kilo. Kira-kira makan seblak tersebut jadi halal atau haram? Kenapa haram? Karena ini sakit habis makan seblak, bukan tubuh kita yang enak, malah biasanya sakit. Makanya makanan yang dapat menimbulkan kemadaratan pada tubuh maka jadi haram itu. Atau misalnya makan apa yang enak? Indomie misalnya. Kata Purkon, Indomie halal atau haram? Tapi masak Indominya sampai misal 10 bungkus. 10 bungkus. Kalau istilah sekarang itu apa namanya? Yang makan banyak itu mukbang. Ya, mukbang kan? Makan Indomie sampai 10 bungkus. Indominya halal, cuma karena terlalu banyak sehingga mengakibatkan perut sakit, bisa jadi madarat. Maka makanan yang masuk ke situ menjadi haram kita konsumsi. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi tersebut akan mendatangkan kemudaratan dalam tubuh. Oke, next. Wujud dan jenis makanan yang halal digunakan ternak. Terus. Semua hewan yang hidup di laut. Ya. Bangkai ikan dan belalang. Terus. Hewan halal menurut mayoritas ulama. Ulama. Oke, baik. Binatang ternak hukumnya halal. Apa binatang ternak contohnya? Sapi. Domba. Terus ayam. Kambing. Kedua, semua hewan yang hidup di laut. Semua hewan yang hidup di laut. Apa contohnya? Ikan, kepiting, cumi-cumi. Sekarang ada nggak hewan yang namanya di laut dan di darat itu sama? Ada nggak? Apa contohnya? Buaya, kepiting. Yang di darat itu hukumnya haram. Tapi di laut ada. Bulu babi.
Bulu babi, iya. Ya. Apalagi? Yang di darat hukumnya haram. Nama hewan itu kalau di darat haram. Anjing. Nah, anjing. Ya kan? Di darat ada anjing tidak? Di laut ada anjing tidak? Bukan di laut, maksudnya di dalam laut ya. Di dalam laut ada anjing tidak? Nah, apa hukumnya anjing laut? Kalau di darat anjing hukumnya apa? Daging anjing apa? Haram ya. Gak boleh kita mengkonsumsi anjing. Bahkan najis anjing termasuk najis apa? Najis anjing itu najis berat ya, atau najis besar, najis mukolazo. Anjing itu haram untuk dikonsumsi. Bagaimana kalau anjing laut? Halal atau tidak anjing laut? Kalau kita lihat di sini, semua hewan yang habitatnya atau hidupnya di laut, maka hewan tersebut menjadi halal. Boleh kalau memang suka. Jadi kalau misalnya ada anjing laut mau dimakan, bisa dikonsumsi, boleh tidak? Boleh kalau memang suka. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena namanya sama, menyerupai hewan yang diharamkan. Lalu bagaimana sikap kita? Lebih baik kita hindari lah. Ya, ngapain makan anjing laut? Ikan juga banyak, ya. Ikan juga banyak. Yang ketiga, bangkai ikan dan belalang. Ikan dan belalang walaupun tidak disembelih hukumnya halal. Jalan ke kali atau ke sungai atau ke empang, kemudian menemukan ikan mati, halal atau haram? Halal selama ikan tersebut belum berubah. Tapi kalau ikan tersebut sudah berubah, misalnya sudah hancur, sudah busuk, maka jangan dikonsumsi. Kenapa? Bukan karena halal ikannya, tapi karena haram ikan tersebut akan menimbulkan madarat atau penyakit dalam tubuh. Yang ketiga, hewan halal menurut mayoritas ulama. Binatang ternak ya, sapi, kuda. Boleh nggak kuda? Boleh kalau doyan. Ya. Cuma kuda dagingnya alot ya. Bapak pernah makan daging kuda. Kelinci. Boleh nggak kelinci? Boleh ya. Boleh kita makan daging kelinci. Sate kelinci enak ya. Bahkan obat. Kalau memang suka. Lagi-lagi kalau suka. Kalau nggak suka jangan. Baik, semua ikan yang hidup di laut, kan? Ikan yang hidup di laut. Baik, bangkai ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang walaupun tidak disembelih, mati maka halal daging. Bapak pernah makan belalang? Belalangnya enak ya. Makanan yang tidak kotor dan menjijikan, ya. Makanan yang dari pasar kamu ambil dari tempat sampah, maka walaupun itu halal, haram dikonsumsi. Kenapa? Karena kotor, bercampur dengan kotoran. Jadi bukan karena makanannya, tapi karena campuran makanan tersebut. Jadi kalau dari pasar, cuci terlebih dahulu. Oke, makanan yang tidak mendatangkan adalah seperti ini kan. Bikin nasi goreng sepiring, cabenya 1 kilo. Ini akan membuat kita madarat. Yang diharamkan untuk dikonsumsi sama seperti tadi. Ada 5. 1, wujud dan zatnya haram. Apa contohnya tadi? Daging babi. Daging babi, daging anjing sudah pasti itu haramnya. Nggak boleh kita konsumsi. Yang kedua, cara mengolahnya haram. Tadi, walaupun daging sapi, walaupun daging sapi, tapi jika memasaknya tidak benar, memasaknya dicampur dengan barang-barang yang haram, maka daging sapi menjadi haram. Kemudian cara mendapatkannya yang haram atau batil tadi, apa contohnya? Curi. Apa yang disebut dengan bangkai? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab Bapak kasih reward nih. Apa yang disebut dengan bangkai? Hewan yang sudah mati. Hewan yang mati tanpa disembelih.
hewan yang mati tanpa disembelih, terus menyebut nama Allah. Ya. Jadi setiap hewan yang mati karena tidak disembelih, maka hukumnya jadi bangkai. Sapi misalnya atau kerbau nih, Ihsan lagi ngangon kerbau di di ladang, dia nggak tahu di dalam situ ada sumur misalnya. Kerbaunya karena nggak lihat, kemudian kejeblos ke sumur. Kata Ihsan, wah ini kerbau sayang nih kalau misalnya nggak dikonsumsi. Kemudian sama Ihsan diangkat, padahal kerbau tersebut sudah mati. Boleh nggak dimakan? Kenapa nggak boleh? Karena sudah bangkai. Karena sudah jadi bangkai. Setiap hewan yang tidak disembelih atau disembelih tidak mengucapkan lafaz Allah, maka hukumnya haram. Oke, next. Darah. Darah hukumnya haram. Darah hukumnya haram. Ada orang yang makan darah? Ada orang yang makan darah? Siapa? Vampir hanya dicerita saja. Darah ini kalau dibekukan, itu seperti api. Ya. Namanya daging ini nih. Apa bacanya? Marus. Ya. Marus itu artinya darah yang apa ini? Daging babi. Apa hukumnya? Terus sapi ya, kambing yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini juga haram. Terus hewan yang mati tercekik, ini juga haram. Hewan yang mati tercekik ini juga haram untuk dikonsumsi. Kelihatannya enak nggak ini? Awas ya, jangan cuma dari tampilan. Ini lucu banget nih. Saya mau makan aja jangan ya. Karena dari babi, apapun yang terkait dengan babi, atau anjing itu haram hukumnya. Mau kulitnya, mau bulunya, mau tulangnya, semua yang terkait dengan hewan tersebut haram hukumnya, mutlak haram. Ya, tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Walaupun Pak kulit babi kan dagingnya saya nggak makan, ini sudah dibersihkan. Beda dengan kulit kambing ya, kulit kambing kalau belum dibersihkan itu masih kotor, masih najis. Tapi kalau kulit kambing yang sudah dibersihkan, kulit buaya yang sudah dibersihkan, maka itu jadi suci ya, jadi suci. Apa contohnya? Seperti jadi sabun, jadi apa lagi? Dompet, jadi topi, jadi tas, nah itu boleh ya, jadi suci. Tapi kalau anjing, hewan anjing dan hewan babi itu semuanya haram, mutlak haramnya, tidak ada kehalalan untuk kedua hewan tersebut. Minuman yang halal, siapa yang baca sekarang? Zikri, baca. Zik. Ini minuman yang halal. Minuman yang halal, satu, tidak memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan maka hukumnya haram. Segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Walaupun cuma sedikit, pasnya cuma setetes ya, haram hukumnya. Apa contohnya? Apalagi? Alkohol. Pak, saya minum ini nggak mabuk Pak, karena udah biasa. Tetap haram. Awas ya. Sekarang ada nih, awas untuk kalian, perhatiannya nih. Ini untuk kalian. Sekarang ada nih di kalangan remaja, bahkan di anak-anak SD sekarang sudah mulai masuk. Apa? Yang dihisap itu, yang haram itu apa namanya? Sinte. Tahu sinte? Tahu sinte? Jangan-jangan orang-orang. Nggak tahu. Awas, Sinta itu apa namanya? Semacam rokok sintetik ya. Jadi dia kalau kita hisap
itu membuat kita lupa akan segala sesuatu. Yang ada bawaannya happy, senang. Padahal itu meracuni. Sekali kita apalagi narkoba ya, narkotika ya. Sekali kita mencoba barang tersebut, kalau misalnya yang dihisap, maka sekali hisapan, jaringan otot ya, jaringan saraf ya, otot yang ada di saraf itu putus. Satu kali tuh putus. Kalau sekali hisap misalnya satu batang ini misalnya sampai 10, berarti 10. Kalau sehari misalnya sampai 2, sebulan berapa kali berapa saraf otak yang putus yang ada pada diri kita. Makanya coba lihat orang yang sudah terkena narkoba, gimana perilaku? Seperti orang gila. Iya kan? Coba, udah nggak ada malu. Pakai pakaian copang kaki malu nggak dia? Tidur di jalanan malu nggak? Coba sekarang, Ramdan tidur di jalanan malu nggak? Buka baju telanjang malu nggak? Tapi kalau orang yang sudah terkena narkoba, coba lihat. Makanya awas, hati-hati ya. Bapak mengancam sekali. Awas ya. Jangan sampai kalian menyentuh barang-barang tersebut. Karena tadi sekali kita mencoba, maka akan terus-terusan kita ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, maka tadi perilaku kita tidak ada bedanya seperti orang yang hilang akal. Oke, minuman didapat dengan cara yang halal, kemudian diolah dengan cara yang halal. Yang kedua, minuman yang halal. 1. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, segala sesuatu yang memabukkan tadi Bapak sampaikan itu adalah haram, najis. Air kencing halal apa najis? Suci atau najis? Air kencing itu ada sekarang katanya kalau sakit gigi atau sakit mata pakai air kencing. Ya, katanya pakai air kencing kalau di sakit mata. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kenapa? Karena najis. Selama masih ada obat yang halal, maka gunakan yang halal terlebih dahulu. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi obatnya. Sudah tidak ada lagi obat kecuali barang tersebut yang najis. Baru itu diperbolehkan. Makanan ya, awas ya. Kotor dan menyisakan. Kemudian mendatangkan mudarat. ya, semua makanan yang mendatangkan mudarat. Makanan yang sudah basi, makanan yang sudah kadaluarsa. Awas, makanya kalau beli belanja, ya kalau beli misalnya ke supermarket atau ke pasar, lihat barang ini masih bagus atau tidak, barang ini masih layak atau tidak. Kalau sudah tidak layak, nggak boleh kita makan, nggak boleh kita konsumsi. Putra nih, Putra kan rumahnya dekat Alfamart di sini. Putra mau beli sosis misalnya, kata mamanya, Put, beli 5 sosis. Siap mah, kata Putra. Putra anak yang baik kan? Siap, laksanakan, kata Putra. Kemudian sampai di Alfamart, Putra bingung. Ini sosis halal atau haram? Coba Putra, kalau Putra beli sosis, pengen tahu sosis ini halal atau haram, bagaimana caranya? Apa yang Putra lakukan ketika beli sosis? Sosis ini halal atau haram? Maher. Lihat bungkusnya. Lihat bungkusnya bagaimana? Lihat bungkusnya aja atau bagaimana? Bagaimana cara membedakan makanan ini halal atau haram yang sudah dikemas? Lihat label halal. Jadi kalau misalnya ada label halalnya, maka makanan tersebut sudah pasti halal. Ya, sudah pasti halal. Tapi kalau tidak ada label halalnya,
Kalau makanan tersebut nggak ada label halalnya, ini halal atau haram? Jangan dulu dibilang haram, tanya dulu kepada penjualnya. Ini halal atau haram? Kalau kata penjualnya, oh itu halal, ada dari dagingnya atau makanan, prosesnya memang proses yang dibenarkan oleh syariat agama, boleh. Sekarang pertanyaan yang kedua, Yanto, Yanto di rumah punya sahabat, misalnya punya teman, namanya Riko. Ternyata ketika Ferdianto main ke rumah Riko, Yanto lihat Riko sedang makan daging babi. Apa? Boleh nggak? Yanto, boleh nggak kamu bilang, Riko, itu haram, nggak boleh dimakan. Boleh nggak kamu bisa seperti itu? Kenapa nggak boleh? Boleh Pak. Boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita beda agama. Ingat, makanan yang halal yang kita pelajari adalah makanan yang menurut syariat agama Islam. Karena belum tentu di agama lain yang diharapkan di agama kita, di agama Islam itu diharapkan. Contoh apa? Daging babi. Bisa jadi daging babi di agama lain itu dibolehkan. Lalu bagaimana sikap kita? Ya biarkan saja. Asal jangan kita ikut-ikutan. Jangan sampai atau ketika Riko sedang makan lagi, kata Riko, kok mau nyobain nggak? Ini enak, kok boleh dong? Nggak boleh. Oke, baik. Materi sudah selesai saya sampaikan. Sekarang Bapak minta kepada kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang nanti Bapak berikan kepada kalian. Ingat, ini tugas kelompok ya. Masing-masing kelompok Bapak berikan 2. Masing-masing kelompok nanti Bapak berikan 2 lembar kerja. Masing-masing kelompok nanti Bapak berikan 2 lembar kerja. Masing-masing kelompok nanti Bapak akan berikan 2 lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ingat, tugas kelompok. Karena tugas kelompok maka kerjanya bukan individu, bukan sendiri-sendiri, tapi bekerja sama bersama-sama. Kemudian nanti masing-masing kelompok Bapak berikan 2. Kemudian kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja tersebut. 1. Menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, pilih dari makanan dan minuman ini mana yang halal dan yang haram. Ya, makanan dan minuman yang halal tinggal kalian cetak atau checklist. Ya, ini halal, ini haram. Nanti jika sudah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan masing-masing jawaban dari yang kalian sudah cari. Paham? Paham? Siap ya? Bapak berikan dulu kelompok 1. Nanti setiap kelompok Bapak minta untuk mempresentasikan jawaban yang sudah kalian cari kepada teman-teman semua. Kemudian nanti yang bagian presentasi menilai jawaban tersebut betul atau tidak. Silakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, tulis namanya. Ya. Untuk nama di situ tulis kelompok 1, kemudian di belakangnya tulis nama kelompoknya siapa saja. Ini bulan. Mana? Susu. Nah, susu biasa.
Ada 5 menit lagi. Kami minta dua kelompok untuk mempresentasikan apa jawaban yang telah kalian dapat dari lembar kerja yang Bapak berikan. Bapak minta silakan maju kelompok 1. Oke ya. Silakan kelompok 1. Oke, geser tadi sedikit. Biar nanti gambarnya Bapak berikan. Oke, dari kelompok 1, makanan atau minuman yang mana di situ? Yang apa ya? Oke, kelompok 1 dengan lihat yang pertama. Kata kelompok 1, yang pertama halal, betul? Oke, yang kedua. Halal, halal. Halal, betul? Betul? Oke, good. Duduk kelompok 1 duduk. Oke, untuk kelompok 3.
Kelompok 3 menjawab LKPD ya. Silakan kelompok 3. Mau Jelaskan definisi halal dan haram. silakan. Oke. Definisi halal dan segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan syariat Islam. Segala sesuatu yang diizinkan menurut syariat agama Islam. Betul? Betul. Oke, haram. Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam. Tuh, kebalikannya ya, kontrak dari halal. Kalau haram berarti segala sesuatu yang tidak diizinkan untuk konsumsi digunakan menurut syariat agama Islam. Betul? Betul nggak? Haram demikian, betul atau salah? Menurut kelompok lain, tadi menurut kelompok 3 yang disebut dengan haram adalah segala sesuatu yang tidak diizinkan oleh agama Islam. Betul atau salah? Oh, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, balik. Terakhir. Sebab halal dan haram. Semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi. Ya, secara keseluruhan jawabannya betul, cuma ada beberapa yang perlu diperbaiki ya itu ya. Sebab-sebab haramnya suatu makanan atau minuman. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah, materi kita di pagi hari ini telah selesai. Kita bahas bersama kesimpulannya. Yang pertama, materi tentang halal dan haram. Oke, baik. Perhatikan, halal dan haram yang disebut dengan halal, yang dinamakan dengan halal adalah, baca yang telah bersama-sama yang disebut dengan halal. Itu halal dan haram. Halal segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sedangkan haram segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut agama Islam. Oke, selanjutnya dasar hukumnya ini. Dalam memilih makanan jangan cuma yang halal, tapi juga harus thayyiban, yang baik. Selanjutnya, nah ini tadi ketentuan halal atau ketentuan haram. Wujud, cara mendapatkan proses pengolahan, kemudian tidak menjijikan dan tidak mendatangkan madarat. Contohnya, wujud, binatang ternak, semua hewan yang hidup di laut, bangkai ikan dan belalang. Selanjutnya, binatang ternak yang muda, awas. Muda itu boleh ya, termasuk hewan yang dibolehkan. Semua hewan yang hidup di laut hukumnya halal. Semua hewan yang hidupnya di laut hukumnya halal, sehingga boleh untuk dikonsumsi. Selanjutnya, ini makanan yang haram. 1, karena jadi bangkai. Apa itu bangkai? Hewan yang tidak disembelih, hewan yang mati karena tidak disembelih, atau disembelih tapi tidak mengucapkan nama Allah. Darah haram hukumnya ya, termasuk selanjutnya cara pengolahannya yang haram. Walaupun makanan halal, kalau cara pengolahannya haram, maka makanan tersebut menjadi haram untuk kita konsumsi. Minuman tidak memabukkan, minuman tidak mendatangkan madarat, nggak terlalu banyak kita ya. Di antara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana minuman yang baik? Ini lebih halal nih, jangan halal ya. Yang paling baik yang mana? Ya. Ini minuman yang sehat. Ini baik, ini minuman yang sehat. Yang ini minuman yang berat, minuman haram. Awas, jangan sekali-kali mencoba untuk
sekali-kali mencoba minuman yang halal ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semua yang datang adalah. Nah, terima kasih. Syukran, thank you, gracias, arigato, terima kasih. Alhamdulillah pelajaran kita di pagi hari ini saya bersama kita bahas. Mudah-mudahan oke, baik. Sebelum istirahat, sekarang silakan. Kalau sudah dua yang lebih. Istirahat dulu ya. Sebelum istirahat, mari kita akhiri pelajaran pendidikan agama Islam di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.